بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Ketika seseorang ingin menikmati sesuatu, maka dia harus tahu hakikat sesuatu itu. Seorang kalau ingin menikmati salat jamaah, maka harus mengetahui hakikat salat jamaah itu untuk apa. Ketika seorang mengetahui hakikat salat jamaah itu, maka salat jamaah itu nikmat bagi dia. Ketika seseorang ingin menikmati baca Quran, harus memahami hakikat baca Quran itu apa. Ketika dia pahami hakikat bacaan Al-Quran itu semua kembali kepada diri sendiri, maka dia menikmati sekali bacaan Al-Quran. Ketika seseorang memahami hakikat sakit itu nikmat bagi dia. Kalau dia memahami sakit itu apa sebenarnya. Jadi makanya kalau di dalam hadis lain itu, sakit itu disebutkan sebagai kafarah, kafaratul dzunub. Jadi kafarah dosa. Dan dengan sakit itu bisa doakan sama orang lain, Pak. Doa liga belum. Sehari ada dua orang datang, dua orang mendoakan kita. Besok datang mendoakan kita lagi. Ini kalau orang tahu hakikat sakit. Maka hana mepep-pep kenya waktu sakit. Jadi waktu sakit tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia menikmatinya. Orang mengunjungi orang sakit begitu juga. Jadi kalau kita pahami dari satu sisi, mengunjungi orang sakit abih wate katanya, abih wate, abihnya abih je dan lain sebagainya. Tapi kalau seorang memahami hakikat mengunjungi orang sakit itu semua kembali kepada orang itu. Nanti akan kita lihat ini. Ada anjuran mengunjungi orang sakit, laba mengunjungi orang sakit pun memang. Kepu tak kunjungi orang sakit. Laba bagi kita apa? Nyanyian laba jika tak yang laba. Nanti akan kita sebutkan juga. Kemudian yang ketiga, doa untuk mengunjungi orang sakit itu apa? Setelah sampai ke situ apa yang kita baca? Ya, ini akan kita bahas tiga-tiga ini. Jadi makanya kalau kita memahami hakikat mengunjungi saudara kita yang sakit, maka mengunjungi itu sebuah kenikmatan. Jadi bukan sebuah kesusahan. Kita masuk ke hadis yang pertama. Ini hadis mengunjungi orang sakit. Hadis ini dari Barra' bin Azib. Ini Barra' bin Azib kalau di dalam kitab Riyadhus Shalihin tidak asing nama beliau ini. Jadi sering kita baca, pertemuan yang lalu juga ada Barra' bin Azib radhiyallahu anhuma qala. Jadi yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua diridai, Barra' dengan Azib. Jadi anak sama ayah ini, Pak. Jadi dua-dua saleh. Tetapi kalau Amru bin As itu bukan radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Amru itu anaknya, As itu bapaknya musyrik, Pak. Jadi kalau disebutkan Amru bin As radhiyallahu anhu, Barra' bin Azib radhiyallahu anhuma, karena dua-dua ini mereka itu patuh dan saleh dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah menyuruh kami untuk bi'iyadatil marid, untuk mengunjungi orang sakit. Satu. Wattiba'il janazah, mengikuti jenazah. Jadi jenazah ketika dibawa ke kubur, kita disuruh mengikuti di belakang. Jadi ini untuk apa ini? Paling enggak menjadi hikmah pelajaran bagi katanya, kita juga akan dibawa seperti itu. Wattiba'il janazah. 2. Kemudian yang ketiga, watashmitil atis, mendoakan orang yang bersin. Tetapi setelah dia mengucapkan begini, kalau bersin, alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Ya, nampak. Jawaban yarhamukallah itu tasmiyatul atis. Alhamdulillah yarhamukallah. Jadi menyohana jauh alhamdulillah, nah perlu ada jauh dia nyoba. Bersin kan? Dia begitu saja. Ya berarti hendak jawab ya. Ini tasmiyatul atis, ketika orang itu mengucapkan alhamdulillah, maka kita mengucapkan yarhamukallah. Allah memberikan berkah kepadamu. Sudah. Wa ibraril muqsim, seorang itu harus menunaikan kewajibannya, sumpahnya. Lo mensumpah menyoana untuk lewat partikular, saya akan buat ini. Tunaikanlah sumpahmu. Kalau bahasa kita nazar, ya, Pak. Jadi tunaikan nazarmu, tunaikan sumpahmu, kata Rasulullah SAW. Wa nasril mazlum, menolong orang-orang zalim. Wa ijabatid da'i, memenuhi undangan. Yang undangannya wajib kita penuhi, Pak. Kecuali nanti ada satu dan lain hal. Apakah kita lupa ataukah kita memang tidak berada di tempat. Tetapi menghadiri itu wajib. Kita sudah mengatakan beberapa pertemuan yang lalu, walaupun kita sedang dalam keadaan puasa. Kalau kita dalam keadaan puasa, diundang oleh orang lain, Rasulullah mengatakan hadiri undangan itu. Dan bagaimana kita berpuasa? Ucapkanlah salam saja kepada dia, selamat kali ini pega acaranya, tapi jangan buka puasa. Anggapi buka puasa. Kita sudah membahas hadis beberapa pertemuan yang lalu tentang orang puasa yang diundang untuk acara. Wa ifsa'is salam, dan menyebarkan salam. Ini beberapa perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya yang paling depan itu apa? Yang paling pertama itu i'adatul marid, mengunjungi orang sakit. Ini hanya sebatas suruhan-suruhan dulu. Jadi belum fadilah lagi. Kalau kita tahu fadilahnya, orang-orangnya tak jauh yang mengunjungi orang sakit. Nanti fadilahnya akan kita lihat. Ini hadis ini muttafaqun alaihi. Jadi artinya hadis level-level hadis sahih ini, hadis sahih. Kita masuk hadis yang kedua. Ya, ini hadis qudsi. Cara menandai hadis qudsi, di situ nanti qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala. Ya, ini qala taala. Tetapi apa dari Rasulullah nanti? Dari sipulan-sipulan wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala, yang hadis kursi. Jadi sekarang sudah ini juga kita bisa membeli kitab kumpulan hadis kursi ya. Atau nanti di dalam aplikasi ada juga, dalam aplikasi nyobo mtihan apeng upload kitabnya ya, di aplikasi nacinan, di aplikasi cuma malas kita baca, kecil sekali ya, bah HP kau berhat. Tapi kalau dalam kitab itu kan besar dia, dan kita bisa melihat-lihat berapa kali. Kalau di dalam kitab itu bisa kita ambil pensil, kita catatan, buat catatan. Oh, hanamu pun arti tak kolom. Nanti bisa kita tanya kepada orang lain. Dan sekarang enggak perlu juga bertanya, kenapa? Sudah ada terjemahannya, terjemahan hadis qudsi. Hadis qudsi ini kalau kita salah memahami, maka akan salah pemahaman nanti terhadap firman Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu qala, ini anhu ini siapa? Itu Abi Hurairah. Ya, kita sudah melompat satu hadis dari Abi Hurairah karena hampir sama seperti hadis pertama. Jadi enggak kita baca lagi hadis Abi Hurairah itu. Tetapi dari hadis qudsi ini juga diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Innallaha azza wa jalla yaqul." Ya, jadi kalau di dalam hadis qudsi itu yaqulu ta'ala, qala ta'ala, innallaha ta'ala yaqul, nya hana lain mah, itu hadis qudsi. Ya, itu hadis qudsi. Innallaha azza wa jalla
Yaqulu yaumal qiyamah. Tapi bukan sekarang, nanti urut kiamat nih Pak. Ketika hari kiamat. Hari kiamat itu kalau di dalam tafsir Al-Qurtubi, beliau memisah-misahkan kiamat itu. Arti memisahkan begini, yang termasuk hari kiamat itu ketika roh berpisah dengan tubuh, itu hari kiamat. Ketika seorang berada di alam barzakh, itu hari kiamat. Ketika seorang berada di padang mahsyar, itu hari kiamat. Ketika seorang dihisab, itu hari kiamat. Ketika seorang dimasukkan ke dalam surga, itu hari kiamat namanya. Makna kiamat apa? Gepetepat but li Allah Subhanahu wa taala. Uro gepetepat but. Cuma ketika kita meninggal, gepetepat but bacut. Waktu di alam barzakh gepetepat but bacut. Ketika nanti masuk ke dalam surga, summa tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Itu baru disempurnakan semuanya. Ya, ketika seorang masuk ke dalam surga. Maka yang dimaksud yaumul qiyamah dari kematian seseorang itu alam barzakh sampai dibangkitkan sampai dia masuk ke dalam surga. Jadi di sela-sela waktu itu Allah Subhanahu wa taala berdialog dengan hambanya. Apa dialog Allah? Ya bena Adam, maritu falam ta'udni. Wahai ibnu Adam, saya sakit kata Allah. Kenapa tidak mengunjungi saya? Ya. Kita kalau salah memahami, kibancara Allah sakit, kibancara tak kunjungi Allah, ya, kalau dalam hadis lain begini. Ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Kiban tak jaga Allah, makanya nanti butuh kepada syarah. Maka kitab Arba'in Nawawiyah itu butuh kepada syarah yang tebalnya hampir 1000 halaman ya, Pak. Menjelaskan tentang itu. Apa namanya? Wahai hambaku, ya sama seperti ini juga. Ihfadillah, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Maksudnya apa? Jagalah semua perintah Allah. Jagalah waktu salat, jagalah yang dilarang oleh Allah, Allah akan menjagamu. Rezekimu dijaga oleh Allah, kesehatanmu dijaga oleh Allah, keluargamu dijaga oleh Allah. Kalau seorang itu, orang saleh itu, dia bukan dirinya saja yang dijaga, keluarga-keluarga dijaga oleh Allah, Pak. Anak-anak katanya dijaga oleh Allah. Ya. Apalagi kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, jaga saya, jaga keluarga saya, jaga anak lun, pejeroh anak lun, pemudah urusan anak lun, pemudah urusan keluarga lun. Ya, tapi dengan syarat kata Allah, ihfadillah, jagalah Allah. Jadi maksud jagalah Allah, jagalah semua perintah Allah, jagalah semua larangan Allah, jagalah semua keputusan Allah. Yang menyonyan tak jaga, Allah akan jaga kita nyoba. Seperti Allah mengatakan kepada Nabi, kita akan buktikan sekarang kalau Allah tidak bohong ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam mengatakan, inni akhafu ayyatgha, saya takut ya Allah, ketika nanti saya dakwahi Fir'aun itu akan membangkang dan membunuh saya. Allah mengatakan tidak, dia tidak akan menyentuhmu sedikit pun, tapi dengan syarat, jagalah zikirmu kata Allah, jagalah zikirmu. Wala taniya fi dzikri, terus berzikir kamu. Maka kita kalau punya masalah berzikir terus. Ketika seorang teringat kepada Allah, maka Allah juga teringat kepada hamba itu. Sekarang bagaimana kita maknai ini, Pak? Wahai hambaku, saya waktu dulu sakit, kenapa tidak kamu kunjungi saya? Ya, saya dulu sakit. Ini ceritanya hari kiamat. Allah mengatakan ketika di dunia dulu, maritu, saya sakit. Kenapa kamu tidak mengunjungi saya? Dijawab oleh anak Adam itu, manusia menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifa a'uduka, bagaimana saya mengunjungi engkau, wa anta rabbul alamin, engkau yang memiliki langit dan bumi, gimana cara lu kunjungi ya Allah? Apa jawab Allah? Qala amma alimta, apakah kamu tidak tahu kata Allah, anna abdi fulanan, ada seorang hambaku yang sakit, maridha falam ta'udhu, ketika di dunia ada seorang hambaku sakit, kenapa tidak kunjungi dia? Ya. Rupanya orang yang mengunjungi seseorang itu, mengunjungi orang sakit, Allah selalu berada di sisi dia. Ya, ini sama seperti berzikir tadi. Seorang yang terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan terus berada dalam pantauannya. Jadi Allah akan terus berada di sisinya. Ini kalau dia terus berzikir. Begitu juga mengunjungi orang sakit. Maka Allah Subhanahu wa taala, nanti kita lihat pada hadisnya, saya akan terus bersama dia. Kenapa? Dia adalah hambaku. Makanya dalam satu waktu
Allah pernah mengatakan kepada seorang hamba itu sebagai walinya, walinya, wali. Oh, katanya menghejek ke wali Allah, apa jut pakah hanjut ni, Pak. Kenapa tidak? Sekarang kita lihat di dalam beberapa literatur kitab tasawuf. Bani Israel, ada sekelompok Bani Israel. Rupanya di kelompok Bani Israel itu, di perkampungan itu, ada seorang pemuda. Pemuda itu dia durhaka ba orang ci, Pak. Ipekaru runci, ipekaru masyarakat, mana ipekaru ima, durhaka sama ayah sama ibunya, ipekaru masyarakat lah. Sehingga masyarakat berdoa kepada Allah, ya Allah, kirimkan seseorang kepada kami untuk mengatasi pemuda ini, ya Allah. Berdoa aja masyarakat, Pak. Nu tolong kamu supaya bisa menyelesaikan masalah dengan pemuda ini, ya Allah. Ipekaru kamu tapi, ya Allah. Akhirnya Allah mengirim Nabi Musa alaihissalam. Ketika dikirim Nabi Musa memegang tangan pemuda ini dan membawa dia ke suatu tempat karena atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bawalah pemuda ini ke suatu tempat karena saya mau mengazab dia, kata Allah. Kalau tidak kamu bawa, orang-orang kampung kena. Akhirnya dibawalah ke sebuah hutan di peduinan. Allah mengatakan jangan di hutan. Kalau saya azab dia nanti, hutan ini pun akan kena imbasnya. Kemudian binatang akan kena imbasnya. Begitu dahsyat azabnya dia, Pak. Kamu bawa ke sebuah tempat yang tidak ada binatang, tidak ada manusia, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Akhirnya dibawalah ke sebuah padang pasir. Ketika itu Nabi Musa geplung Nabi Musa itu kena azab london dia. Menyohana lumplung tegak kena azab london. Ketika itu pemuda itu menengadahkan tangannya ke atas. Ya Allah, saya minta maaf. Saya minta dua hal, ya Allah. Sebelum kau azab saya minta dua hal. Yang pertama, pertemukan saya dengan ayah ibu saya dulu. Saya meminta maaf, ya Allah. Paling enggak saya meninggal dalam keadaan tidak durhaka kepada kedua orang tua saya. Dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya dua-dua mengunjungi dia dan dia minta maaf kepada kedua orang tuanya, dimaafkan oleh orang tuanya. Permohonan kedua, ya Allah, saya minta maaf, ya Allah. Lon lake maaf, ya Allah. Lon mungkin saya berbuat macam-macam. Saya minta maaf, ya Allah. Napa maaf dosa lon, ya Allah. Rupanya pemuda ini tidak jadi diazab oleh Allah. Tetapi nyawanya ditarik secara normal dan pemuda ini meninggal dunia. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memanggil Nabi Musa alaihissalam, ya Musa, tolong kamu ambil waliku sebentar. Waliku, kata Allah. Kamu ambil waliku dan kamu tanam secara wajar. Nabi Musa bertanya, yang mana waliullah, Pak? Waliullah kelon, kata Nabi Musa. Mana ada waliullah? Waliullah itu yang mana? Coba kamu pergi ke sebuah tempat, kamu jalan saja dulu. Gejak Nabi Musa. Yang tahu waliullah ini. Rupanya Allah mengatakan, itu waliku. Nabi Musa mengatakan, ya Allah, itu kan orang kemarin itu. Orang kemarin yang ingin kau azab, ya Allah. Tidak, dia itu sudah bertobat. Dia sudah minta maaf dan dia sudah menjadi waliku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apa maksud waliullah, Pak? Maksud wali itu menjaga dia, Pak. Arti menjaga, seorang yang menjaga seluruh keputusan Allah, seorang yang menjaga halal, menjaga haram, menjaga dirinya, maka dia akan dijaga oleh Allah. Jadi makanya nanti ada dua segi. Seorang itu waliullah. Kenapa waliullah? Dia menjaga semua perintah Allah, menjaga apa yang dilarang oleh Allah. Allah itu wali dia. Apa maksud wali dia? Allah menjaga dia. Karena dia sudah menjaga keputusan Allah, Allah juga menjaga dia. Maka katanya menyomohut kejagaan oleh Allah, itulah waliullah namanya, Pak. Jagalah semua apapun yang digariskan oleh Allah. Allah kepekah nyo hanjut, nyo nepubut ya, Pak. Umah haid hadli tan nepubut lo nama, Pak. Saya enggak sanggup buat banyak-banyak. Boleh juga. Buat sedikit-sedikit saja boleh juga. Contoh, ya, Pak. Ada seorang pemuda mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, amal ibadah saya seumur hidup cuma dua, ya Rasulullah. Dua apa saja, ya Rasulullah. Sedekah saya tidak pernah, ya Rasulullah. Bahkan hana peng, ya Rasul. Bangun tahajud saya tidak, ya Rasulullah. Han sanggup, ya Rasul. Baca Quran han sanggup, ya Rasulullah. Hana sanggup baca Quran, ya Rasulullah. Bengung, ya Rasulullah. Saya pergi membantu orang lain. Apa mau saya bantu, ya Rasul? Duit tidak ada, apa-apa tidak ada. Saya tidak pernah haji, ya Rasulullah. Hana peng. Saya tidak pernah umrah, hana punya duit. Ditanya Rasulullah, amal ibadah kamu apa? Memangnya apa ibadah kamu? Seumur hidup saya tidak pernah tinggal salat 5 waktu, ya Rasulullah. Ya, ini amal ibadah pertama.
Saya tidak pernah tinggal salat 5 waktu. Cuma baik nak tanya, nak sembahyang sunat, hana lu sembahyang Rasulullah. Ada salat qabliyah tidak ya Rasulullah, hana sanggup belum ya Rasulullah. Salat ba'diyah tidak juga, ba'diyah tidak, semua tidak ya Rasulullah. Kemudian amal ibadah kedua kamu apa? Ibadah kedua saya tidak pernah tinggal puasa wajib ya Rasulullah. Setiap datang bulan Ramadan saya puasa wajib. Tapi baik nak tanya puasa sunat ya Rasulullah. Puasa Syawal hana lun, puasa Syaban hana lu ya Rasulullah. Senin Kamis tidak ya Rasulullah. Apalagi puasa Nabi Daud, mati lu ya Rasulullah puasa Nabi Daud. Ronyo puasa tengah buka, ronyo puasa tengah buka. Gebe leudip mentang hana sanggup. Mau puasa fardu mentang karak mengkemah lu, karak kemah Rasulullah. Kemudian pemuda ini bertanya, "Aina ana ya Rasulullah?" Di mana saya Rasulullah? Tamal surga lu ya Rasulullah. Amal ibadah lu 2. Tembayang hantan tinggai, puasa Ramadan hantan tinggai ya Rasulullah. Seumur hidup saya. Aina ana ya Rasulullah. Rasulullah ke imtihan. Kemudian apa kata Rasulullah? Anta ma'i fil jannah. Kamu bersama saya nanti di dalam surga, kata Rasulullah. Tetapi dengan 3 syarat. Kamu akan bisa masuk surga, cuma ibadahmu 2 saja. Tapi saya tambah ada 3 syarat. Yang pertama, jaga matamu, kata Rasulullah. Mata you jaga. Yang kedua, jaga mulutmu. You jaga babah. Menyohana apa tak penanji, baik tak temenak kau, baik tak keng kau, baik tak ribah kau. You jaga babah. Kemudian yang ketiga, you jaga hati, Pak. Hati you jaga. Baik kueh ke gop, baik dengki ke gop, baik ria dalam ibadah, baik sum'ah, baik takabur. 3 ini saja kamu lakukan, kamu cukup ibadahmu 2 saja ibadahmu. Hana perlu naik haji, hana perlu naik umrah, hana perlu naik bedah tahajud. Cukup salat fardu jangan tinggal, puasa wajib jangan tinggal, kemudian tambah 3 lagi, Pak. Jaga matamu, jaga mulutmu, jaga hatimu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kamu akan bersamaku dalam surga. Kalau kita perhatikan hadis ini, kalimat kamu masuk surga itu berbeda dengan kamu bersamaku dalam surga. Kalau Rasulullah mengatakan kamu masuk surga, bisa saja entah surga yang mana, Pak. Apakah surga paling bawah? Yang jelas apa? Tidak bersama Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah mengatakan kamu bersama saya dalam surga selevel Rasulullah. Ya, nembak. Begitu pentingnya menjaga mata, begitu pentingnya menjaga mulut, dan begitu pentingnya menjaga hati, Pak. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjaga mata, menjaga mulut, menjaga hati, Pak? Apakah sama? Berbeda. Cara menjaga hati, perbanyaklah berzikir, Pak. Nyo bekna ku ke gop nyo kabere hati kabere. Nyo tinggal 2 boh tu. Nyo mata dengan babah. Kita mengambil konsep Imam Al-Ghazali, Pak. Kalau seseorang itu sudah terbiasa temenak itu akan nikmat bagi dia. Seorang terbiasa lihat maksiat itu nikmat bagi dia, Pak. Ronyo madhir, nikmat selalu maksiat, Pak. Ya. Jadi bagaimana caranya? Tinggalkan sesuatu hal itu secara kontinu. Tinggalkan ghibah secara kontinu. Tinggalkan maksiat secara kontinu, Pak. Walaupun tu 3 naruh tegala maksiat, tak istighfar juga Allah. Minta maaf dulu kepada Allah. Dan akui kalau kita sudah berdosa. Ini kalau ingin masuk dalam surga, Pak. Monyohan hana pun dah harap. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, ya. Amma alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu. Ketahuilah kamu, kalau kamu mengunjungi orang sakit, saya bersama orang sakit itu, kata Allah. Ya. Maka kalau ingin mencari keberkahan, kunjungi orang sakit. Tapi tak kala-kala ci urang sakit je yang teh, Pak. Ya. Nyuruh hana temayang. Menyuruh hana temayang apa harap berkah, tapi tajak ci nian, Pak. Dalam kapasitas apa dia? Saudara katanya. Saudara apa? Tetangga kita, Pak. Kita pergi, Pak. Ya. Kita pergi mengunjungi dia. Memang dia tidak salat, ya, seperti Rasulullah mengunjungi ada Yahudi sakit. Jadi ada pembantu Rasulullah itu Yahudi, bukan orang Muslim. Dia sering membantu Rasulullah. Masih anak kecil, hulam. Waktu itu dia sakit, Pak. Dia sakit. Ketika itu yang mengunjungi pertama sekali siapa? Rasulullah mengunjungi, Pak. Ini dalil ini menunjukkan kita boleh mengunjungi orang sakit yang non Muslim. Boleh kita kunjungi. Mengejak ada Rasulullah rumahnya. Ya, nanti kita perhatikan Rasulullah SAW itu tangan kanannya selalu memegang anggota tubuh seseorang yang sakit, Pak. Dan Rasulullah membaca doa, Pak. Allahumma shfihi, Allahumma shfihi.
Ketika Sa'ad sakit, Sa'ad bin Abi Waqqas, Rasulullah mengatakan Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma shfi Sa'dan, Allahumma 3 kali, Pak. 3 kali. Apakah di kepalanya atau sambil tamak-tamak jaro, Pak? Allahumma shfihi, Allahumma shfihi, atau tamak kaki, Pak. Ya. Jadi baik tayang-tayang kronologi, Pak. Baik kronologi. Makin pertama sakit kayaknya. Dah kalian ummah kibang kronologinya, Pak. Bagaimana kronologinya? Kronologi dah nyampe tayang lek kronologi, Pak. Ummah kronologi jelun re dari bak kai. Kibang habis re. Ummah kapatah ki. Oh, untung mentang don tetangga lun re bak kai mati, Pak. Ya. Untung drone selamat ni, Pak. Jadi jangan tanya-tanya kronologi, Pak. Kita tanya lagi nyo kipa kaki ke kemang lagi. Nyo biasanya kemang nyo ke infeksi ke kepala apa yang operasi. Ya kan ada apa ni, Pak. Ganyan tinggal pulih, hana aja dah pulih, Pak. Ya. Jadi artinya jangan tanya lagi kronologi. Datang ke situ, taduk kita hibur, Pak. Kami senang sekali kalau Bapak berjamaah lagi bersama kami. Tampilan tamak maki dah baca doa-doa, Pak. Ya, nanti kita lihat doanya itu apa, ada berapa macam. Dan ada doa yang simple ya. Yang simple itulah tadi. Doa Rasulullah kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, Allahumma shfi Sa'dan. Ya Allah sembuhkan Sa'dan. Allahumma shfi Sa'dan. Sampai 3 kali ulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan, Ya bena Adam, istat'amtuka falam tut'imni. Saya memberikan rezeki kepadamu. Kenapa tidak kasih rezeki untukku, kata Allah. Ya. Kita harus memahami hadis ini. Terima kasih.